Ya, seperti biasa di CNN Indonesia Connected Ramadan akan ada saatnya kita melihat kemeriahan Ramadan di mancanegara. Kali ini kita akan langsung ke Swedia. Sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang ada di Swedia, Indra Gunawan. Halo, Assalamualaikum Mas Indra. Halo, waalaikumsalam Mbak Maifri, apa kabar? Alhamdulillah dalam kondisi baik, dan kalau di sini di Indonesia atau tepatnya di Jakarta kita udah menjelang jam-jam sahur nih Mas, lagi sambil sahur. Kalau di sana berarti lagi ngapain nih Mas? Baru selesai taraweh ya di sini ya. Masya Allah, baru selesai tarawih di sana. Tadi juga sebelumnya udah buka puasa pastinya ya. Langsung aja nih Mas, kan tiap negara biasanya punya tradisi yang berbeda ya. Kalau tadi sebelumnya kita udah simak di Suriah itu di kedai-kedai kopinya biasanya ada tradisi Ramadan mendengarkan dongeng begitu, sejarah-sejarah tentang cerita Islam. Sementara kalau di Libya ada momen-momen menyajikan hidangan-hidangan berbentuk kubah masjid begitu. Nah, kalau di Swedia ini yang spesial apa sih Mas? Yang spesial adalah karena Swedia itu kan bukan negara muslim ya. Jadi yang spesial itu gimana kita melaksanakan ibadah Ramadan di negara non-muslim. Kenapa itu spesial ya? Karena kalau misalnya kita hadapi kayak ke kantor atau ke shopping mall, itu banyak sekali yang istilahnya tidak berpuasa ya. Jadi kita harus kuat menahan godaan gitu. Jadi kita tidak boleh tergoda ya. Tapi yang spesialnya itu sendiri adalah karena kita sama-sama jauh dari rantau ya, istilahnya kan kita tuh banyak take it for granted ya, istilahnya kalau di Indonesia kan mau cendol gampang, mau nyari kolak pisang gampang. Kalau di sini kan susah, dikit-dikit harus masak segala macam. Jadi kita banyak acara buka puasa bersama dengan masyarakat Muslim di sini. Besok aja kita mau ada acara buka puasa bersama dengan masyarakat di Swedia, yang insya Allah itu seperti saya bilang kumpul-kumpul, makan kolak, makan cendol. Jadi kalau mau makan yang agak aneh-aneh itu harus kumpul-kumpul dulu kita di sini. Nggak seperti di Indonesia. Berarti kalau mau merasakan benar-benar suasananya seperti di rumah, feels like home gitu ya, seperti di Indonesia, biasanya harus kumpul dengan komunitas muslim yang ada di sana atau khususnya bersama dengan warga negara Indonesia. Tapi biasanya di KBRI berarti kegiatannya Mas, atau ada tempat-tempat atau pusat-pusat keagamaan yang biasanya menjadi tempatnya nih bagi komunitas muslim di sana? Kita combine ya Mbak, jadi biasanya kita juga bekerja sama dengan KBRI, kita banyak sekali bekerja sama dengan KBRI untuk seperti yang foto-foto yang tampil di video sekarang itu kan, kita itu kegiatan-kegiatan dilakukan bersama dengan pihak KBRI. Namun kami juga suka mengadakan acara di luar KBRI, biasanya dari jamaah kita sendiri yang berinisiatif, kita buka puasa bersama, ayo kita misalnya mengadakan kumpul-kumpul, kurang lebih seperti itu. Jadi kombinasi kalau boleh saya bilang, walaupun di sini saya harus tekankan kerjasama kita dengan KBRI itu cukup erat ya. Banyak sekali kita kegiatan Ramadan itu yang kita berkolaborasi dengan KBRI Swedia. Jumlah penduduk muslimnya tuh kalau di Swedia ada berapa sih Mas Indra kira-kira? Itu pertanyaan bagus ya. Jadi saya ingat waktu pertama kali saya ke sini 2011, pertama kali ke Swedia itu, waktu itu bulan puasanya itu bulan summer, itu lama sekali ya. Waduh, nggak maghrib ya Mas? Sampai jam 10 malam lah, sekitar 20 jaman lah. Itu masyarakat muslimnya masih sedikit sekali. Cuman kita itu sekarang terbantu dengan pendatang-pendatang dari Syria. Waktu itu kan ada pendatang yang dari Syria, lumayan banyak yang masuk ke Swedia. Jadi sekarang sih lumayan banyak ya kalau misalnya kita mau mencoba bergabung dengan budaya yang lain, dengan masyarakat dari misalnya dari Syria, dengan dari negara-negara muslim lainnya. Itu lumayan dekat dari tempat saya tinggal. Cuman saya kalau jumlah tempatnya kurang tahu ya, tapi kita di sini minoritas ya, jadi nggak terlalu banyak juga sebetulnya. Oke. Jadi rata-rata memang yang menjadi mayoritas
umat Muslim di sana adalah mereka-mereka yang termasuk dalam imigran itu tadi ya dari Suriah salah satunya begitu. Nanti kita akan lebih dalam mungkin bicara tentang bagaimana kemudian tendensius kondisinya, penerimaannya masyarakat di sana seperti apa begitu. Tapi saya penasaran juga, tadi sempat disinggung oleh Mas Indra bahwa Swedia ini kan termasuk dalam negara-negara yang puasanya durasinya cukup lama. Bahkan bisa dikatakan maghribnya nih ditunggu-tunggu gitu. Nah ini pengaturannya itu seperti apa sih Mas? Kapan kemudian menentukan waktu buka puasanya, waktu sahurnya, aturannya seperti apa kalau berpuasa di Swedia dengan kondisi yang durasi puasanya jadi panjang sekali seperti itu? Betul, betul. Pertanyaan bagus, Mbak Maifri. Memang di sini itu agak susah ya kalau udah mulai bulan April itu kan, apalagi ketika antara maghrib, isya sama subuhnya itu udah agak susah. Nah, ada dua cara sebetulnya. Yang umum itu kita mengikuti dari Masjid Raya Stockholm. Jadi kita punya Masjid Istiqlal ya, yang mereka memberikan, oke, ini adalah pedoman waktu untuk berbuka, untuk isya, untuk subuh, fajar dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa teman yang menggunakan derajat. Jadi kita mengikuti kalau maghrib itu di 12 derajat, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada 12 derajat, oh ya berarti itu sudah masuk maghrib. Jadi dari sudut elevasi matahari itu. Jadi kita ada dua metodologi ya. Tapi memang seperti yang Mbak Maifri tadi bilang, memang agak susah di Skandinavia itu kalau misalnya udah bulan-bulan semi, apalagi nanti bulan summer ya. Iya, musim panas ya Mas. Membedakan antara summer, maghrib, isya dan subuhnya itu memang challenging ya, betul sekali. Jadi tantangan tersendiri, tapi itulah indahnya ya bagaimana melaksanakan ibadah Ramadan di Skandinavia. Tadi sempat disebut bahwa masjidnya yang biasa juga mengeluarkan edaran begitu sebagai pedoman. Jumlah masjidnya berapa sih Mas kalau di Swedia tuh banyak nggak sih? Karena tadi ya jadi salah satu penentu juga. Biasanya kan kita kalau di Indonesia tuh bersyukurnya ada banyak sekali masjid, kemudian juga ditandai waktu sholatnya, waktu masuk waktu sholat tuh ada azannya gitu. Nah berarti di sana bisa dikatakan dikarenakan minoritas itu tadi jumlahnya juga terbatas ya Mas ya? Kalau untuk di Stockholm saja. Jumlahnya terbatas dan di sini itu kita tidak boleh azan itu nggak boleh kedengaran keluar. Oke. With exception satu masjid, kalau nggak salah Masjid di Fittja itu satu daerah di Stockholm bagian selatan kali ya. Itu kita boleh untuk mengazan dengar keluar. Di masjid-masjid yang lainnya seperti dekat dari tempat tinggal saya itu masjid namanya Sista, itu tidak boleh suara adzan itu keluar. Jadi kita nggak kita nggak istilahnya ada Allahu Akbar, oh itu bukan. Jadi tidak ada suasana seperti itu. Makanya kalau di sini tuh betul-betul kita harus self awareness lah kalau boleh dibilang, karena kan kalau di Indonesia itu rame ya, guyup, banyak orang, terus kalau misalnya azan kedengeran, terus kalau misalnya lihat teman-teman juga semuanya puasa. Kalau di sini nih betul-betul memang harus self awareness-nya kita. Oh iya, it's time for iftar, it's time for fajar, it's time for buka iftar. Jadi semuanya itu memang tidak ada yang dari sisi environment-nya itu karena seperti yang saya tadi bilang, ini kan bukan negara Muslim, tapi mereka sangat bertoleransi, of course, itu yang saya experience. Tapi banyak putting emphasis ourselves, bahwa we need to doing it for ourselves, kurang seperti itu. Jadi emang benar-benar selain dari tadi yang disebutkan, kita harus bagaimana pintar-pintar kita untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya ya berarti. Dan itulah kenapa juga mungkin mendapatkan informasi, bergabung dengan komunitas Muslim menjadi satu hal yang penting juga ya Mas. Karena selain bisa dapat informasi, tadi juga bisa menambah keluarga di daratan Skandinavia. Nah, kalau kita lihat nih Mas, ini satu hal yang juga harus kita konfirmasi. Lagi-lagi,
Muslim adalah ada agama minoritas yang ada di Swedia begitu. Kalau kita lihat dari pemberitaan, kemudian ramai juga misalnya di media sosial, ini kan ada anggapan-anggapan adanya tendensius begitu kepada umat Muslim. Tapi bagaimana kemudian sebenarnya kondisinya di sana dan apa kemudian upaya-upaya yang dihadapi umat Muslim, cara-caranya agar bisa sama-sama tadi yang disebutkan oleh Mas Indra, kita bisa menerapkan toleransi dan hidup rukun antar agama yang ada di sana. Pertanyaan bagus sekali Mbak Maifri. That is actually, mungkin kalau misalnya analogi mudahnya ya, kan kita kan orang Indonesia, kita terbiasa dikelilingi dengan suasana Islami, di mana kita punya society yang mendukung kegiatan Islami, ibadah puasa. Nah, pas ketika saya migrasi atau hijrah ke Swedia itu kan boleh dibilang itu membentuk suasana baru ya. Kita istilahnya datang, kita coba beradapt dengan situasi di sini, dan toleransi itu jelas ada, tapi juga membutuhkan adaptasi dari kitanya. Jadi tidak hanya kita mengharapkan mereka untuk bertoleransi kepada kita, tapi kita pun respect terhadap mereka. Tapi selama yang sekarang saya jalani, misalnya saya puasa, itu kan kita punya tradisi namanya fika. Fika itu jadi kita makan kue-kue manis ditemani dengan kopi gitu. Dan mereka tahu bulan Ramadan itu misalnya, Indra sedang Ramadan ya aja. Iya betul aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi they still inviting me to join the fika. Jadi kita tidak di-exclude ya. Kita tetap dibawa sama mereka. Ayo kita kumpul, kita ikut betul. Tapi mereka juga menghormati bahwa saya sedang berpuasa. Kemudian dari sisi anak-anak juga kan, anak-anak di sini itu kan mereka betul-betul berpuasa atas keinginan mereka sendiri ya. Karena kalau misalnya di Indonesia kan teman-temannya berpuasa. Iya, saat di sekolah ya Mas Indra. Anak saya itu, ya, saya memberikan kebebasan ke mereka apakah mereka mau berpuasa atau misalnya mereka mau sampai zuhur, sampai kan di sini juga sekolah dapat makan siang gitu ya. Jadi saya serahkan kepada mereka. Cuman di sini juga dari kecil itu di sekolah sudah diajari untuk bertoleransi tetap terhadap berbagai agama. Jadi dari kecil tuh sudah diajarkan mengenai bagaimana sih budaya agama Islam, budaya agama Kristen, budaya agama yang lainnya. Jadi anak saya tuh yang pertama dan kedua itu sekarang sudah di sekolah SD. Jadi mereka kalau misalnya sekolah itu, kalau misalnya ada yang teman-temannya, kenapa kamu nggak minum? Oh saya puasa. Oh iya ya. Kalau Muslim ada tradisi puasa. Jadi sekarang sih menurut saya toleransinya jauh lebih baik dibandingin pertama kali pas waktu saya datang ke sini tahun 2011 ya. Jadi sekarang sih kultur Islam saya pikir itu lebih banyak lebih dikenal oleh masyarakat di sini. Karena pada dasarnya tak kenal maka tak sayang ya Mas Indra. Itulah justru kenapa pula tadi disebutkan oleh Mas Indra sebagai umat Muslim yang ada di sana, sebagai minoritas juga mulailah mengenalkan, kemudian nanti juga akan ada kerjasama, kemudian akan ada saling pengertian, saling toleransi, karena itulah indahnya hidup dalam keberagaman ya. Baik, terima kasih banyak Mas Indra Gunawan, semoga lancar puasanya, salam untuk keluarga. Dan pastinya salam juga untuk semua warga negara Indonesia yang ada di Swedia. Terima kasih banyak Mas Indra. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mungkin mau istirahat nih karena di sana sudah tengah malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.